Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang bilangan pecahan dan bilangan campuran pada mata kuliah konsep dasar matematika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihanur Azizah dan anggota lainnya ada Elsa Fitriasari, Fikriyah, dan Mauludina Zakiyah. Pada pembahasan kali ini ada dua sub materi, yaitu bilangan pecahan yang akan disampaikan oleh Jihanur Azizah dan Fikriyah, serta bilangan campuran akan disampaikan oleh Mauludina Zakiyah dan Elsa Fitriasari. Simak videonya ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu bilangan pecahan. Pengertian pecahan. Pecahan menggambarkan jumlah bagian yang sama dari suatu keseluruhan. Dalam pecahan, angka di atas garis pecahan disebut pembilang dan angka di bawah disebut penyebut. Perhatikan contoh berikut ini ya teman-teman. Di sini ada sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini terdiri dari 6 bagian. 5 bagian diarsir dengan warna merah muda, dan 1 bagian tidak diarsir. Ingat ya, jumlahnya ada 6 bagian. Maka dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 5/6. Atau 5 bagian dari 6 bagian pada lingkaran. 5 disebut sebagai pembilang di mana posisinya berada di atas garis pecahan, dan 6 disebut sebagai penyebut di mana posisinya berada di bawah garis pecahan. Sederhanakan bentuk pecahan khusus. Yang pertama, pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama. Dalam hal ini, kita memiliki angka yang dibagi dengan dirinya sendiri. Hasilnya adalah 1, asalkan pembilang dan penyebutnya bukan 0. Kita menyebut setiap pecahan berikut sebagai bentuk 1. Perhatikan contoh berikut. 1/1 sama dengan 1, 2/2 sama dengan 1, 3/3 sama dengan 1, dan seterusnya. Dapat disimpulkan, angka berapapun jika dibagi dengan dirinya sendiri akan menghasilkan angka 1. Atau, jika pembilang dan penyebutnya memiliki angka yang sama, maka hasilnya adalah 1. Kedua, pecahan yang penyebutnya 1. Dalam kasus ini, kita memiliki angka yang dibagi dengan 1. Hasilnya hanya pembilangnya. Perhatikan contoh berikut. 5/1 sama dengan 5, 24/1 sama dengan 24, min 7/1 sama dengan min 7. Dapat disimpulkan, berapapun pembilangnya, jika penyebutnya 1, maka akan menghasilkan pembilang itu sendiri. Ketiga, pecahan yang pembilangnya 0. Dalam kasus ini, kita memiliki pembagian 0. Hasilnya adalah 0, dengan syarat penyebutnya bukan 0. Perhatikan contoh berikut. 0/8 sama dengan 0. 0/56 sama dengan 0. 0/-11 sama dengan 0. Keempat, pecahan yang penyebutnya 0. Dalam kasus ini, kita memiliki pembagian dengan 0. Pembagiannya tidak terdefinisi. Contohnya, 7/0 tidak dapat didefinisikan. Min 18/0 tidak dapat didefinisikan. Jadi, angka berapapun pada pembilang, jika penyebutnya 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Pecahan ekuivalen. Pecahan dapat terlihat berbeda, tetapi tetap mewakili bagian yang sama dari keseluruhan. Dua pecahan dianggap ekuivalen jika keduanya merupakan bilangan yang sama. Jadi, pecahan ekuivalen merupakan bagian yang sama dari keseluruhan. Perhatikan contoh berikut. 1/2. Kita akan mencari 1/2 ini ekuivalen dengan berapa? Langkah pertama, 1/2 kita kalikan dengan bentuk 1. Di sini kita memilih 4/4. Selanjutnya, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut sesuai aturan perkalian yang ada. 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8. Didapatkan hasilnya 4/8. Dapat disimpulkan, 4/8 ini ekuivalen dengan 1/2. Menyederhanakan pecahan.
Pecahan berada dalam bentuk paling sederhana atau dalam istilah terendah ketika pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan selain satu. Perhatikan contoh berikut. Sederhanakan bentuk pecahan dari 10 per 15. Langkah-langkah menyederhanakan pecahan. Yang pertama, faktorkan atau cari faktor prima pembilang dan penyebut untuk menentukan faktor persekutuannya. Di sini, faktor prima dari 10 dan 15 yaitu 5. Yang kedua, hilangkan faktor yang sama dengan 1 dengan mengganti setiap pasangan faktor yang sama pada pembilang dan penyebut dengan pecahan yang ekuivalen. 5 per 5 merupakan bentuk pecahan 1. Kita dapat gantikan 5 per 5 ini dengan angka 1. Yang ketiga, kalikan faktor-faktor yang tersisa pada pembilang dan penyebut. Selanjutnya, 2 per 3 kita kalikan dengan 1, sama dengan 2 per 3. Jadi, dapat disimpulkan bentuk sederhana dari 10 per 15 yaitu 2 per 3. Operasi pecahan. 1. Perkalian pecahan. Untuk mengalihkan dua pecahan, kalikan pembilang dan penyebutnya, kemudian sederhanakan hasilnya jika memungkinkan. Seperti contoh, 1 dikali 3 hasilnya 3, 2 dikali 5 hasilnya 10, jadi 3 per 10. Yang kedua, pembagian pecahan. Untuk membagi dua pecahan, kalikan pecahan pertama dengan kebalikan pecahan kedua. Kemudian sederhanakan hasilnya jika memungkinkan. Seperti contoh, 5 per 7 dibagi 3 per 4, kemudian ubah pembagian menjadi perkalian, sehingga 5 per 7 dikali, kita ubah pecahan kedua ini dibalik posisinya menjadi 4 per 3, sehingga 5 per 7 dikali 4 per 3. Kalikan pembilang dan penyebutnya. 5 dikali 4 dan 7 dikali 3 sama dengan 20 per 21. Yang ketiga, poin A, menambah dan mengurangi pecahan yang penyebutnya sama. Untuk menjumlahkan atau mengurangi pecahan yang memiliki penyebut yang sama, tambahkan atau kurangi pembilangnya dan tuliskan hasil penjumlahan atau selisihnya di atas penyebut yang sama. Sederhanakan hasilnya jika memungkinkan. Contoh yang pertama adalah penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. 1 per 8 ditambah 5 per 8, kemudian tambahkan pembilangnya seperti 1 ditambah 5 per 8. Hasilnya adalah 6 per 8. Kemudian faktorkan 6 menjadi 2 dikali 3 dan faktor dari 8 menjadi 2 dikali 4. Kemudian hilangkan faktor persekutuan 2 dari pembilang dan penyebut. Kemudian kalikan faktor-faktor yang tersisa pada pembilang seperti 1 dikali 3 hasilnya 3. Kalikan faktor-faktor yang tersisa pada penyebut seperti 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi hasilnya 3 per 4. Kemudian contoh yang kedua adalah pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Seperti contohnya 11 per 15 diambil 4 per 15. Kemudian kurangi pembilangnya. Seperti 11 diambil 4 per 15, jadi hasilnya 7 per 15. Poin B, menambah dan mengurangi pecahan yang penyebutnya berbeda. Pertama, temukan KPK-nya. Kedua, tulis ulang setiap pecahan sebagai pecahan ekuivalen dengan KPK sebagai penyebutnya. Untuk melakukannya, buat setiap pecahan menggunakan bentuk satu yang melibatkan faktor apapun yang diperlukan untuk memperoleh KPK. Yang ketiga, tambahkan atau kurangi pembilangnya dan tuliskan hasil penjumlahan atau selisih pada KPK. Seperti contoh penjumlahan yang penyebutnya berbeda.
1/7 ditambah 2/3, di mana kita harus mencari KPK dari penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut dari kedua pecahan tersebut adalah 21, karena 7 dikali 3 adalah 21. Kemudian kita kalikan masing-masing pecahan tersebut, agar penyebutnya menjadi 21. Atau kalikan masing-masing dengan bentuk 1. Seperti 1/7 dikali 3/3 ditambah 2/3 dikali 7/7. Hasilnya adalah 3/21 ditambah 14/21. Hasilnya 3 ditambah 14/21. Hasilnya adalah 17/21. Poin C menentukan nilai yang lebih besar dari dua pecahan. Jika dua pecahan memiliki penyebut yang sama, pecahan dengan pembilang yang lebih besar adalah pecahan yang lebih besar. Misalnya, 7/8 lebih besar dari 3/8. Jika penyebut dua pecahan berbeda, kita perlu menuliskan pecahan dengan penyebut yang sama atau dengan mencari KPK sebelum kita dapat membuat perbandingan. Seperti contohnya, 5/6 jika ingin dibandingkan dengan 7/8, maka penyebutnya harus disamakan menjadi 24. Kalikan masing-masing dengan bentuk 1, seperti 5/6 dikali 4/4, hasilnya adalah 20/24. Kemudian pecahan kedua adalah 7/8 dikali 3/3, hasilnya adalah 21/24. Selanjutnya kita bandingkan pembilangnya. Karena 21 itu lebih besar dari 20, maka 7/8 lebih besar dari 5/6. 1. Pengertian bilangan campuran. Bilangan campuran adalah penjumlahan bilangan bulat dan pecahan biasa. Misalnya 3 adalah bilangan campuran. Contoh di bawahnya, 3/4 sama dengan 3 ditambah 3/4. Yang kedua, tuliskan bilangan campuran sebagai pecahan biasa. Contoh, 2 1/5 sama dengan 2 ditambah 1/5 sama dengan 2/1 ditambah 1/5 sama dengan 2/1 ditambah 1/5, lalu dikalikan dengan penyebut yaitu 5. Jadi dikali 5/5 sama dengan 2 kali 5 yaitu 10. 10/5 ditambah 1/5 sama dengan 11/5. Atau bisa dengan cara 2 1/5 yaitu dengan 2 dikali 5 10. 10 ditambah dengan penyebut yaitu 1. 10 ditambah 1 11. Jadi 11/5. Yang ketiga, tulislah pecahan biasa sebagai bilangan campuran. Untuk menulis pecahan biasa sebagai bilangan campuran, kita harus menemukan dua hal: bagian bilangan bulat dan bagian pecahan dari bilangan campuran. Contohnya, 2 1/3 itu bisa dengan cara 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ditambah dengan penyebutnya yaitu 1. Jadi 6 tambah 1 7. Jadi hasilnya yaitu 7/3. Atau dengan cara 7/3 itu sama dengan 2. 2 dikali 3 itu 6. 6 ditulis di bawahnya 7, jadi 7 dikurangi 6 yaitu 1. 4. Menggambarkan pecahan dan bilangan campuran pada garis bilangan. Pada bab 1 dan 2 kita menggambarkan grafik bilangan bulat dan bilangan bulat pada garis bilangan. Pecahan dan bilangan campuran juga dapat digambar pada garis bilangan. Contoh, -2 3/4, -1 1/2, -1
per 8 dan 13 per 5. Strategi kita akan mencari posisi setiap pecahan dan bilangan campuran pada garis bilangan adalah menggambarkan titik tebal. Mengapa menggambar grafik bilangan? Berarti membuat gambar yang mewakili bilangan tersebut. Solusinya itu yang pertama tuh min 2 3 per 4. Nah, karena kurang dari min 2, jadi di sebelah kiri min 2 pada garis bilangan. Terus yang keduanya itu angka min 1 berada di antara min 1 dan min 2. Terus yang ketiganya angkanya kurang dari 0. Terus yang keempat dinyatakan sebagai bilangan campuran sama dengan 2 3 per 5. Jadi yang 13 per 5 itu dijadikan bilangan campuran dahulu. 5. Mengalihkan dan membagi bilangan campuran. Untuk mengalihkan atau membagi bilangan campuran, ubahlah terlebih dahulu bilangan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Kemudian lakukan perkalian atau pembagian pecahan tersebut. Tuliskan hasilnya sebagai bilangan campuran atau bilangan bulat dalam bentuk yang paling sederhana. Aturan tanda untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat juga berlaku untuk perkalian dan pembagian bilangan campuran. Contoh, kalikan dan sederhanakan jika memungkinkan. Di sini saya ingin mencontoh satu nomor saja yang A ya. 1 3 per 4 dikali 2 1 per 3. Strategi kita akan menuliskan bilangan campuran dan bilangan bulat sebagai pecahan biasa. Mengapa? Lalu kita dapat menggunakan aturan untuk mengalihkan dua pecahan dari bagian 3.2. Solusinya 1 3 per 4 dikali 2 1 per 3 sebagai pecahan tak wajar. Gunakan aturan untuk mengalihkan dua pecahan. Kalikan pembilang dan penyebut karena tidak ada faktor persekutuan yang harus dihilangkan. Lakukan perkalian pada pembilang dan penyebut. Hasilnya adalah pecahan biasa. Tulislah pecahan biasa 49 per 12 sebagai bilangan campuran, yaitu 4 1 per 12. Contoh membagi dan menyederhanakan jika memungkinkan. Di sini saya ingin mencontohkan nomor 1 aja yang A. Min 3 3 per 8 dibagi dalam kurung min 2 1 per 4 tutup kurung. Strategi kita akan menulis bilangan campuran sebagai pecahan biasa. Mengapa kemudian kita dapat menggunakan aturan untuk membagi dua pecahan dari bagian 3.3? Solusinya itu, tadi solusinya gini, min 3 3 per 8 dibagi dalam kurung min 2 1 per 4 tutup kurung sama dengan, jadi yang di ini yang dikerjain itu yang di depan dulu, yaitu min 3 dikali 8 itu min 24 min 24 ditambah 3 jadi min 27 per 8. Terus yang dalam kurung min 2 dikali 4 itu min 8 tambah 1 min 9 berarti min 9 per 4. Nah, yang tadinya pembagian jadi perkalian, yang dimana kalau perkalian itu yang tadinya pembagiannya itu yang akhir dibalik, jadinya 4 per 9. Yang tadinya 9 per 4 min 9 per 4 jadinya
min 4 per 9. Terus 27 dikali 4 per 8 dikali 9. 27 ini difaktorkan, bilangan 27 itu bisa dibagi apa saja sih? Seperti 27 dibagi 27, hasilnya 27. Terus 27 dibagi 3, hasilnya 9. Jadi diketahui ya, dari faktor 27 ini kita bisa memfaktorkan 27 ini seperti jadi ditulis 3 kali 9, 4-nya turun. Yang tadi 27 dikali 4 itu 4-nya turun. Lalu per 8-nya difaktorkan dulu. 8 bagi 2 itu 4. Jadi 2 dikali 4 dikali 9, jadi 3 dikali 9 dikali 4 per 2 dikali 4 dikali 9. 9 sama 9 coret-coret, 4 dan 4 coret-coret. Jadi itu 3 per 2 di bilangan campuran. 3 per 2 ini dijadikan bilangan campuran itu menjadi 1 per 2. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.